Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali akan kita lanjutkan ngaji Iqra jilid 2 kita. Kali ini kita berada di halaman 14 ya. Di sini difokuskan untuk bagaimana huruf mim atau ma ketika dia menemui huruf lainnya, menyambung dengan huruf lainnya, bagaimana sifatnya. Oke, coba kita pelajari dari ta'awudz dulu, kita mulai ya. Dan juga basmalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Huruf mim atau huruf ma, dia ini sifatnya kalau di tengah-tengah kalimat dia bisa nyambung ya, boleh nyambung. Kalau dia di akhir kalimat dia juga bisa nyambung gini ya, nyambung ke belakangnya. Dan kalau di awal kalimat dia juga bisa nyambung ya, itulah sifatnya. Huruf ma ini gampang, dia bisa menyambung dengan huruf belakang, huruf depannya ya, kanan kiri gitu ya, bisa nyambung. Oke, coba kita tes ya. Jama'a disatukan menjadi seperti ini. Jama'a, lihat kita fokuskan huruf ma-nya, kan nyambung dia ya. Oke. Amada, nyambung, huruf ma-nya nyambung. Amada gitu ya. Samada, ini jelas ya, nyambung. Zalama, gampang ya, ini huruf la, huruf ma. Zalama, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. La akhadha, ini huruf a jelas ya. La akhadha, seperti itu. Kita lanjutkan. Hamaza, huruf ma jelas ya, dia di tengah-tengah boleh nyambung ya. Hamaza, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nafaha, udah jelas ya, huruf h gimana gitu ya. Oke, jelas ya. Ghanama, huruf ma boleh nyambung dengan huruf lainnya. Oke, ghanama, seperti itu. Kita lanjutkan. La asada, huruf a ini ya jelas ya, yang kita pelajari sebelumnya huruf a tidak boleh nyambung ke huruf depannya. Oke, la asada, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Titik 2 di bawah, huruf apa dia? Ya, huruf ya. Huruf ya ini ada lungkeran, huruf apa yang bulat? Ya, betul, huruf ma juga ya. Ya mana, ya mana, gampang ya. Oke, kita lanjutkan. Balagha, huruf ba, huruf la, huruf gha. Oke, jelas ya, huruf la ini ya, nyambung. Dhama'a, ini huruf a jelas ya. Ma sama a bersatu seperti ini jadinya ya. Huruf a hanya bisa menutup seperti ini, tidak bisa nyambung ke sana. Oke, itulah sifat huruf dari a itu ya. Dhama'a, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan. La amara, jelas ya huruf a ini ya. La amara, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Kamada, jelas huruf ma di tengah-tengah ya, boleh nyambung dia. Kamada, seperti itu. Toma'a, jelas ya. Toma'a, seperti itu. Dawaya, jelas ya, huruf wa tidak boleh nyambung ke huruf ya, yang kita pelajari sebelum-sebelumnya. Dawaya, seperti itu. La aqama, jelas ya, nyambung ya. La aqama, seperti itu. Kita lanjut. Zamala, huruf ma nyambung ke depannya ya. Oke. Sana'a, huruf na titik satu di tengah ya, di atas. Dia bisa lengket dengan huruf so, huruf a juga. Oke, itu huruf na, sifat alaminya seperti itu. Kalau huruf za tidak bisa nyatu ke depan seperti ini ya. Jadi yang jelas ini huruf na, nun ya. Oke, sana'a, seperti itu. Kita lanjut. Malaka,
huruf ma jelas ya di awal kalimat nyambung seperti ini. Malaka seperti itu. Kita lanjut. La adzana, huruf a jelas ya. Hajama, huruf ma di ujung boleh nyambung ya. Kadzaba, kadzaba seperti itu. Huruf za tidak boleh nyambung ke huruf ba, ke huruf depannya nggak boleh ya. Hanya bisa nyambung ke huruf belakangnya. Itulah huruf za itu ya, yang sifatnya seperti itu. Hasyama, lengket ya huruf ma-nya ya. Hasyama. La la jelas huruf a di sini cuma satu ya. Yang lain huruf la semua nih. La la seperti itu. Oke. Kita lanjutkan. Dohama, huruf ma ya di ujung kalimat dia bisa nyentuh atau bersambung. Oke. Dohama seperti itu. Ya, oke, kita lanjutkan. Basama, ma-nya jelas ya, lengket ya. Qalama, jelas huruf lain ya, la sama ma. Karena huruf la sifatnya bisa nyambung ke huruf depannya, sementara huruf a tidak bisa. Oke. Qalama, jangan dibaca qama, salah ya. Yang betul adalah qalama seperti itu. Oke. Satu lagi. La akala, jelas ya huruf a ya. La akala, seperti itu ya teman-teman sahabat cara membaca huruf mim atau huruf ma ketika bertemu dengan huruf lain-lainnya. Oke. Sampai di sini dulu ya videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.